Pertemuan antara Ketua DPR, Setia Novanto, dan kandidat calon Presiden Amerika Serikat menuai kontroversi. Pertemuan yang berlangsung di luar agenda anggota DPR di New York, Amerika Serikat, menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Bahwa mereka bisa hadir dan dimunculkan dalam sebuah event kampanye oleh seorang kandidat Presiden Amerika Serikat. Nah, menurut saya ini sangat tidak etis, memalukan, ya, karena apalagi beliau datang sebagai Speaker of the House, ya, diperkenalkan sebagai Ketua DPR, tentunya akan menimbulkan persepsi bahwa kita Indonesia mendukung atau mengendorse salah satu kandidat presiden di Amerika, dan ini sama sekali tidak benar dan ngawur. Spontan berarti ya, Pak? Saya duga itu spontan, ya. Saya duga karena memang lagi musim kampanye kan, artinya pengantar musim kampanye. Jadi mungkin ada yang ngajak, ya, lalu kemudian datang ke situ. Saya kira sebagai satu proses menonton bagaimana suasana kampanye di sana, saya kira nggak ada masalah. Wakil Presiden Yusuf Kala tidak mempersoalkan pertemuan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dengan Donald Trump. Menurutnya hal itu sah-sah saja untuk dilakukan, sebab orang politik memang harus berkawan dengan orang politik. Sementara itu, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, mengatakan sangat mungkin ada konflik kepentingan dalam pertemuan tersebut. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Prof. Ikrar, betul tidak Anda mencium juga memang kepindahan PAN ke pemerintah ini sangat kental dengan aroma transaksional? Ya, kalau dibilang transaksional enggak juga, ya. Kenapa enggak juga? Sebetulnya kan waktu mau pemilu presiden, Pak Hatta Rajasa kan sebenarnya juga pengen menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Cuma kan karena pada saat itu hiruk pikuk politik sedemikian dasarnya, perhitungan politik juga demikian besarnya, makanya kemudian akhirnya yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Yusuf Kala menjadi calon wakil presiden, ya. Dan karena itu kemudian PAN bergabung dengan Gerindra gitu. Dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya Reza Patria itu juga ada benarnya, ya. Yang Kenapa mana? demikian? Begini, sebetulnya persoalan antara KMP dan KIH itu sudah mulai cair ketika Pak Prabowo itu mau hadir di dalam sumpah presiden dan wakil presiden di MPR. Ya. Itu adalah titik awal pertama mencairnya hubungan antara dua elit politik yang pernah bersaing itu, antara Prabowo dan Jokowi, ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga, ya, memang namanya politik pasti there is no freelance gitu, ya, tidak ada makan siang yang gratis, ya. Saya beri contoh misalnya sikap Pak Prabowo, sikap Abu Rizal Bakri, itu kan juga ada konsesi-konsesi ekonominya juga, ya. Jadi itu yang harus kita lihat, ya. Dan perubahan dari PAN itu dari bergabung dengan KMP ke KIH itu juga bukan karena tadi saya katakan bukan karena misalnya terjadi perubahan pasca kongres, ya, walaupun memang pasca kongres itu menjadi lebih mengental lagi. Betul. Karena kebetulan ketua umumnya bukan lagi Pak Hatta Rajasa. Dan kemudian kalau kita lihat, ya, di situ ada Mas Sustrisno Bahir yang kita tahu adalah pentolan juga yang mendukung pasangan Jokowi JK di dalam pemilu presiden kemarin, ya. Dan sekarang dia menjadi ketua majelis partai, majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan partai. Jadi di situ juga kita bisa lihat, ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga misalnya posisi Pak Amin sendiri, ya, terlepas dari pernyataan-pernyataan beliau yang kadang-kadang begitu pedas, begitu, ya, kadang-kadang orang bilang bisa berubah dari kanan ke kiri, ya. Tapi ada satu hal yang buat saya harus kita juga respect dari Mas Amin ini, ya, bahwa beliau itu juga memang concern dengan persoalan persatuan Indonesia, ya. Itu bisa kita lihat bagaimana beliau waktu tahun 97 itu mengajak kami, termasuk juga saya di LIPI, ya, untuk bergerak menjatuhkan Soeharto misalnya. Jadi di situ melihat bahwa pada titik di mana negeri ini dalam krisis, apakah krisis ekonomi dan krisis politik, disitulah kemudian nalar sehat dari Mas Amin itu juga muncul. Jadi itu yang juga harus kita perhatikan. Dan ada jangan lupa, ya, partai-partai di Indonesia itu terbelahnya bukan karena persoalan ideologi yang memang beda seperti di Australia antara partai buruh dengan liberal nasional. Tidak begitu. Kenapa demikian? Karena memang koalisinya itu sangat cair, sangat ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek ketimbang persoalan yang memang sangat ketat. Prof, ketika disebutkan gitu. Ini adalah koalisi permanen itu
Tidak Sama ada sekali koalisi tidak ada, permanen ya? di dalam politik Indonesia ya, apalagi pasca reformasi ini. Walaupun memang kalau kita lihat dalam sejarah politik baru pertama kali sebuah partai politik itu pindah tempat itu pasca pilpres ya. Yang ingin saya katakan di sini memang Golkar memang terjadi dia pindah dari misalnya dari kelompok yang berkontestasi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Tapi maksudnya Golkar itu kan di awal pemerintahan ya, baik itu pemerintahan SBY JK ataupun SBY Budiono. Tapi apa yang terjadi dengan PAN itu memang baru terjadi sekarang ya. Walaupun buat saya itu tidak mengejutkan. Kenapa tidak mengejutkan? Tadi saya katakan karena bahwa historisnya sudah panjang. Betul, historisnya cukup panjang, ditambah lagi situasi politik di internal PAN sendiri, kemudian situasi politik nasional sendiri, dan itu yang menyebabkan makanya perpindahan itu bisa saja terjadi. Dan buat saya ini adalah suatu aset yang cukup baik buat Jokowi, karena kepercayaan diri dia sebagai presiden akan bertambah. Ya. Dan Anda juga tahu ya, terlepas dari Anda kita bisa pro dan kontra ya, itu juga berarti di dalam KIH yang selama ini suka ngeyel juga, ya, ada kelompok-kelompok yang suka ngeyel, itu jadi tentunya Anda sepakat akan ketika berpikir disebutkan juga bahwa yang menyebabkan kegaduhan politik di DPR itu bukan hanya KMP dengan KIH, tetapi di dalam KIH sendiri. Betul, dan itu sangat betul. Kenapa saya katakan sangat betul ya? Anda lihat aja bagaimana pernyataan teman-teman PDIP di dalam DPR sendiri ya, yang kadang-kadang bertentangan dengan pemerintah justru. Bukan cuma bertentangan, kadang-kadang dalam membuat pernyataan terhadap presiden atau menteri dalam kabinet itu melebihi kadar sebagai partai pendukung ya, bukan partai itu lagi ya. Jadi itu terjadi, termasuk juga dalam hiruk pikuk persoalan Mas luas Edi, ini. sekarang saya ingin bertanggapan. Tadi dikatakan Mas Riza tidak ada makan siang yang gratis, Mas. Jadi gimana PAN menjawabnya? Kita belum pernah tuh diajak makan siang. Tapi begini, dukungan kita awal dan kemudian sekarang bergabungnya kita ke pemerintah itu sampai ini yang kita katakan dari awal adalah unconditional, tidak ada kondisi, tidak bersyarat terkait dengan dukungan dan bergabungnya kita pada pemerintah. Jadi kalau dikatakan memang di sini tidak ada no free lunch, memang mungkin konsep itu ada, tetapi pembahasan dan komitmen kami untuk bergabung kepada pemerintah tidak terkait dengan persyaratan apapun. Belum sampai membahas nanti PAN akan dapat apa dari pemerintah, posisi apa begitu? Kita tidak dalam tahap untuk membahas itu pada saat kita bergabung, dan rasanya kita juga tidak akan mensyaratkan. Tapi kedepannya mengharapkan tidak mendapatkan sesuatu? Tidak ada harapan sesuatu. Tidak. Lalu Mas Edi, ya. Kalau misalnya bukan alasan karena ingin mendapatkan jatah posisi, lalu apakah karena alasan tidak ada masa depan di KMP? Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak ada masa depan ya. Masing-masing kita ketika berada dalam KMP, kita sudah merasa bahwa KMP itu sangat solid ya dalam menyuarakan beberapa hal terkait kondisi perekonomian, politik ya, sangat solid dan satu suara selalu gitu. Satu suara kan bukannya dalam KMP ada Golkar, ada P3 yang sedang dualisme ini? Oh, KMP itu kan di dalam KMP yang kita kita duduki itu pada saat itu kan ada Golkarnya Pak ARB dan P3-nya Pak Jan Farid. Jadi itulah soliditas kami di sana. Nah, ketika kita membuat suatu keputusan dan mengkomunikasikan keputusan itu keluar dan menjalankannya, itu sangat solid. Sebetulnya kan Anda bilang sangat solid, tapi kenapa ketika PAN ingin bergabung ke pemerintah, KMP ini nggak diajak komunikasi? Ya, itu masalah pertama, bagaimanapun juga kita mengkomunikasikan bergabungnya kita ke pemerintah itu kepada siapa kita bergabung, yaitu kepada presiden. Jadi memang secara etika beliaulah paling pertama kita sampaikan hal tersebut. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada berbagai pihak lainnya, ya seperti saya menyampaikan juga kepada Sekjen Golkar, kemudian saya juga sudah bicara dengan Ketua Presidium KMP Pak Abu Rizal Bakri, ya. Dan kemudian juga Pak Ketua Umum, Pak Zulkifli Hasan berbicara dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita setelah itu mensosialisasikan langkah kita kepada ada pertentangan nggak di PAN sendiri? Bukannya kan seperti Prof. Ikrar bilang Amin Rais ini cukup kencang sebetulnya kepada pemerintah. Jadi dalam internal PAN sendiri sebetulnya solid tidak untuk bergabung ke pemerintah? Di internal PAN solid dari segi DPP ya. Pak Amin responnya bagaimana sih Pak? Pak Amin pokoknya begini, kita itu menerjemahkan visi Pak Amin yang mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya kita melakukan responsibility sharing. Jadi tanggung jawab itu kita bagi semua agar kita semuanya memiliki andil dalam membangkitkan perekonomian yang sedang terpuruk ini.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin, apa yang dilakukan oleh kita itu sejalan. Oke, bagaimana dengan kubu Hatta Rajasa? Solid juga mendukung keputusan PAN? Sudah ada pembicaraan kemarin ya antara Ketua Umum dan Pak Hatta Rajasa, dan Pak Hatta Rajasa pada prinsipnya tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan dalam langkah yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan bersama DPP PAN. Mas Riza? Mas Riza? Halo? Halo, ya gimana? Oke, Mas Riza, ini kan PAN belum secara resmi mengajak berkomunikasi partai KMP ya untuk sebelum pindah. Tanggapannya seperti apa, Mas? Sakit hati nggak sih tiba-tiba udah pindah saja padahal belum diajak komunikasi? Jadi yang pertama ya, bagi KMP, apalagi Gerindra, apalagi Pak Prabowo ya, sejak awal beliau Pak Prabowo menyampaikan kepada kami kader Partai Gerindra ya, Gerindra harus siap bahwa pada saatnya nanti begitu suatu saat akan ada partai yang keluar dari KMP begitu. Jadi sudah memprediksi, bahkan Mas. Gerindra siap kalaupun harus sendiri gitu. Tinggal sendiri. Ya, kemudian yang penting ya bagi beliau, bagi kita Gerindra ya, bukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Yang penting sejauh mana Partai Gerindra dapat menyuarakan, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Jadi kalaupun kita dalam pemerintah justru tidak mensejahterakan, tidak memberi solusi, bahkan mohon maaf ya, membuat pemerintah itu jauh tidak bijak begitu. Nah, jadi itu yang sering beliau sampaikan. Kemudian yang kedua ya, ya kalau masalah belum sowan begitu, belum lapor ya, saya kira itu masing-masing punya cara lah ya. Tapi kalau sakit Pak hati, Prabowo, Mas. Mbak, kalau Nggak sakit hati, Mas? oh, enggak. Kita sudah paham kalau untuk PAN, kami sudah di KMP, kami mengerti bahwa PAN sejak Pak Jul jadi Ketua Umum, kami mengerti, bahkan kami meyakini akan ke pemerintah. Gitu. Oke, Mas Riza, saya ingin nanti minta tanggapannya, apakah betul ini sebetulnya ada pendapat-pendapat yang mengatakan KMP ini semakin pecah saja nih dengan keluarnya PAN dari KMP. Masih solidkah KMP? Masih punyakah masa depan KMP? Dijawabnya jelas, nanti, jelas. Mas. Dijawabnya KMP nanti jelas, ya, usai jeda terlebih jelas. dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetap bersama kami.